Zelensky dibikin malu tentaranya. Berulang kali lakukan serangan balasan ke Kremlin, tapi gagal. Barat muak dan tarik bantuannya dari Ukraina. З території тимчасово окупованого Криму з району міста Джанкой. І це знов і знов доводить, що для безпеки наших міст, для захисту нормального життя українців, українок, наших дітей потрібно, щоб у наших Hai para penonton Sentral News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Mengecewakan itulah yang diungkapkan oleh NATO ketika pasukan Ukraina berulang kali melakukan serangan balasan ke Rusia, namun selalu gagal. Hal ini membuat Zelensky malu berat telah mengorbankan seluruh rakyatnya dan akhirnya kalah juga dengan serangan balasannya. NATO pun membuat putusan untuk menarik pasukannya dari medan tempur Ukraina. Hal ini membuat Ukraina kehilangan banyak sekali tentaranya dan dapat dipastikan dalam hitungan hari Zelensky terusir dari Kiev dan Ukraina tak ada lagi. Diberitakan sebelumnya, serangan balasan musim panas Ukraina yang sangat digembar-gemborkan pada awal Juni ini tidak membawa hasil yang nyata. Serangan itu juga berlangsung lebih lambat dari yang diharapkan. Itu yang menyebabkan negara-negara barat bosan dengan serangan balik Ukraina. Sekutu Ukraina dari negara-negara barat bosan dengan serangan balasan Ukraina, kata analis Amerika Serikat Johnson Harwood dilansir dari Sputnik News. Dalam sebuah artikel, Harwood menilai bahwa semakin sulit bagi pejabat barat untuk menyembunyikan kekesalan mereka terkait masalah Ukraina apalagi serangan balasannya yang tidak berkembang seperti yang dibayangkan semula. Sebagai contoh, penulis mengutip dari Marcin, Kepala Biro Kebijakan Internasional di Polandia dan Menteri Pertahanan Inggris Ben Walsh baru-baru ini mengatakan bahwa Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky seharusnya lebih berterima kasih kepada wartawan dan London atas bantuan militer mereka ke Kiev. Analis ingat dalam hal ini bahwa sejak awal operasi militer khusus Rusia, pemerintahan Zelensky telah menerima lebih dari 77 miliar USD bantuan militer barat, yang hampir setengah dari PDB Ukraina tahun lalu. Menurut Harwood, mitra asing Ukraina yang sebelumnya menyatakan dukungan kuat untuk Kiev secara bertahap membuka atau mengubah retorika mereka, mendukungnya dengan putusan sulit bagi pemerintahan Ukraina. Harwood kembali merujuk ke Polandia yang menjadi salah satu negara yang telah menandatangani deklarasi untuk memperpanjang serangan atau larangan impor biji-bijian dari Ukraina yang menurut Harwood adalah pukulan telak bagi Presiden Ukraina. Reaksi seperti itu dari negara-negara mitra dapat menunjukkan bahwa negara-negara tersebut jika tidak lelah mendukung Zelensky sudah sangat dekat dengan negara seperti itu, kata Harwood dilansir dari Sputnik. Hal yang sama juga diungkapkan oleh mantan Kolonel Angkatan Darat Inggris Breton Gordon yang menulis untuk sebuah surat kabar Inggris bahwa Kiev telah meresahkan teman-temannya dalam kesalahan langkah dan juga teguran yang jarang terjadi. Breton Gordon menyebutkan insiden ini terjadi pada 1 Agustus ketika Duta Besar Polandia untuk Ukraina dipanggil ke Kementerian Luar Negeri Ukraina atas pernyataan baru-baru ini oleh Kepala Biro Kebijakan Internasional. Dia mengatakan khususnya bahwa mereka akan menghargai peran yang dimainkan Polandia untuk Ukraina dalam beberapa bulan dan tahun terakhir. Apakah teguran ini ditandatangani oleh Zelensky atau tidak dengan memanggil Duta Besar Kiev sedang bermain api? Breton Gordon memperingatkan. Menambahkan bahwa otoritas Ukraina dalam bahaya mengisolasi sekutu. Dmitry Peskov pada bagian baru-baru ini mengatakan kepada wartawan bahwa jelas bahwa serangan balik Ukraina tidak berjalan seperti yang dimaksud di Kiev. Sumber daya bernilai miliaran dolar ini yang ditransfer oleh negara-negara NATO ke rezim Kiev sebenarnya dihabiskan dengan sia-sia. Dan ini juga menimbulkan pertanyaan besar bagi ibu kota barat, tambah Peskov.
3 minggu lancarkan serangan balasan, 13.000 tentara Ukraina mati sia-sia. Kendaraan lapis baja kiriman Amerika Serikat yang digadang-gadang akan memperkuat militer Ukraina ternyata tidak sehebat yang dikira. Lebih dari selusin kendaraan lapis baja Bradley hancur dan rusak dilibas pasukan Rusia. Dalam laporan yang dikutip Viva Militer dari The New York Times, seorang pejabat Amerika Serikat yang identitasnya dirahasiakan mengungkap data jumlah BFV Bradley yang hancur atau rusak sejak invasi militer Rusia dilancarkan ke Ukraina pada 24 Februari 2022 lalu. Amerika sudah mengirim 113 unit kendaraan lapis baja Bradley untuk Kiev. Sayangnya 15% dari jumlah tersebut luluh lantak tidak bisa digunakan akibat serangan unit angkatan bersenjata Federasi Rusia. 17 dari total 113 unit BFV Bradley kiriman Amerika Serikat dinyatakan hancur dan rusak. Sementara dalam laporan lain dilansir Viva Militer dari CNN disebutkan bahwa 16 dari 109 kendaraan lapis baja buatan Amerika itu telah dihancurkan, rusak atau ditinggalkan baru-baru ini. Sejumlah analis militer Amerika bahkan berpendapat jika mengingat skala perang dan panjangnya garis depan, kerugian seperti itu sudah diperkirakan dan sangat relevan. Di sisi lain, media asal Belanda Orik mencatat total kerugian yang ditelan angkatan bersenjata Ukraina selama 14 bulan perang mencapai lebih dari 3.600 unit alat utama sistem persenjataan, dan yang terbaru sepanjang 3 pekan lebih militer Ukraina melancarkan serangan balik, kerugian justru ada di pasukan Volodymyr Zelensky. Pada 22 Juni 2023 lalu, Sekretaris Dewan Keamanan Federasi Rusia, Jenderal Nikolai Patrushev, memastikan jika lebih dari 13.000 tentara Ukraina tewas. Meski belum bisa sepenuhnya dikatakan gagal, Ukraina terancam tidak akan mendapat suplai senjata untuk mendukung operasi kontraofensif. Sebab Amerika dikabarkan tidak akan mengirim bantuan lagi jika tidak ada kemajuan dalam misi tersebut.